Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang networking models. Nah, networking models itu sudah ada di bab 3 ya teman-teman pada materi persiapan untuk MTCNA. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya tentang apa itu networking models dan ada apa aja, di sini kita akan membahas tentang pembahasan pentingnya dulu ya teman-teman. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu bagaimana konsep networking model ya. Selanjutnya kita akan mempelajari TCP/IP model. Lalu selanjutnya adalah enkapsulasi dan dekapsulasi. Itu nama dari TCP/IP message atau pesan dari TCP/IP. Lalu terakhir kita juga akan membahas OSI layers model. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep networking model. Nah, di sini konsepnya itu pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih teman-teman jaringan komputer itu seperti apa. Nah, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi, untuk pada suatu jaringan komputer, biasanya kan pasti ada dua atau lebih komputer yang terhubung ya. Nah, itu sudah pasti kalau semua komputer itu bisa saling berbagi data, bisa saling bertukar informasi ya istilahnya. Oke, selanjutnya untuk terjalinnya proses bertukar data, sebentar teman-teman. Oh ya, kita akan bahas dulu nih. Nah, langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan, tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, di antara langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer, ialah dengan mempelajari networking model. Nah, jadi networking model itu apa sih? Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputer bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, di sini juga ada nih untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa berkomunikasi. Nah, jadi itulah aturan yang disebut dengan networking model ya, teman-teman. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, teman-teman, jadi sebelum ada ini ya teman-teman, open networking model itu setiap vendor perusahaan jaringan itu dia punya networking modelnya masing-masing teman-teman ya. Makanya itulah yang membuat mereka itu jadi sulit buat saling berkomunikasi ketika ingin melakukan konfigurasi ya atau apa. Karena mereka beda networking model, makanya mereka itu jadi sulit buat komunikasi. Makanya dibuatlah Open Standard Networking Models yang tersedia. Yang terkenal itu ada dua teman-teman, yaitu TCP/IP atau Traffic Control Protocol atau bisa kita sebut sebagai Internet Protocol Model dan OSI Model. Nah, di sini kita lanjut ya ke slide berikutnya. Sebelum ada Open Networking Model itu ada ya teman exist, itu setiap vendor membuat networking model mereka masing-masing. Contohnya pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SNA. Lalu vendor-vendor yang lain juga membuat networking model mereka masing-masing. Nah, teman-teman, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor ya, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya masing-masing. Seperti itu teman-teman ya, telah saya jelaskan ya. Makanya dibuatlah open networking model seperti TCP/IP dan OSI model yang membuat mereka itu bisa saling berkomunikasi. Nah, setelah open networking model itu ada atau exist, semua vendor menggunakan networking model yang sama untuk bisa saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, jadi open networking model itu ada OSI model dan TCP/IP model ya, teman-teman. Maka dari itu datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model, teman-teman.
Kayak seperti itu ya. Jadi ibaratkan misalkan IBM ini mau berkomunikasi dengan vendor satu. Nah, karena mereka itu memiliki networking model yang berbeda, jadinya mereka ini sulit untuk berkomunikasi. Makanya dibuatlah TCP/IP yang menjembatani supaya mereka bisa saling berkomunikasi walaupun vendornya berbeda, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, pasti teman-teman sudah mengerti ya konsepnya. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang TCP/IP model. Oke, jadi TCP/IP model itu apa? Nah, jadi TCP/IP model itu punya kepanjangan Traffic Control Protocol atau Internet Protocol Model. Nah, jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common atau biasa digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, itu TCP/IP terdiri dari 4 layer, teman-teman. Namun dalam penerapan real network, TCP/IP itu eh, lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, jadi bisa teman-teman lihat ya di sini untuk TCP/IP itu punya 4 layer, teman-teman, yaitu ada application, transport, internet, dan network access layer, teman-teman. Eh, jadi TCP/IP itu mendefinisikan ya, sebentar ya. Jadi saya itu punya dua penjelasan, teman-teman. Selain di slide, saya juga punya penjelasan di HP supaya lebih jelasnya aja ya. Di sini mungkin di slide akan saya tuliskan secara garis besarnya, sedangkan di HP itu yang lebih detail. Mungkin kalau ada yang apa namanya kurang di penjelasan ini akan saya lengkapi dengan penjelasan di HP saya, teman-teman. Seperti itu ya. Hmm. Oke, mungkin gitu aja, nggak berbeda jauh teman-teman. Yang di HP, yang penjelasan di sini juga nggak beda jauh. Oke, jadi lanjut. Pada TCP/IP model itu punya 4 dan 5 layer ya. Jadi di sini saya akan untuk pembahasan berikutnya, saya mungkin akan menjelaskan satu persatu tentang apa itu application layer, apa itu transport layer, network, data link, dan physical, teman-teman. Semuanya akan saya bahas secara terpisah ya. Oke, supaya nggak lama, lanjut aja saya akan langsung membahas layer yang pertama, yaitu application layer. Oke, teman-teman ya. Jadi, sebelum kita ke pembahasan tentang application layer-nya, di sini kita akan membahas dulu secara lebih lengkap tentang networking model ya. Di sini kita akan baca dulu. Nah, networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Secara sederhananya, penjelasannya seperti ini. Jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Seperti contohnya itu ada router board yang diproduksi oleh MikroTik dan Cisco, kemudian ada web browser yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan-acuan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat ataupun vendor. Nah, teman-teman, untuk contohnya di sini saya ada dua contoh ya. Ada chaos networking dan modeled networking. Di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa keduanya memiliki dua perbedaan yang sangat signifikan ya, di mana bisa teman-teman lihat bahwa chaos networking itu dia bentuknya seperti tidak beraturan ya teman-teman, dia berantakan, application itu akan mengarah kemana, ini kemana itu bisa dibilang kurang jelas ya atau sulit dimengerti teman-teman.
Nah, sedangkan di bagian kanan ini adalah terlihat rapi ya teman-teman, di mana ia menggunakan network model. Di sini bisa teman-teman lihat dia ada 7 layer, di mana ini adalah contoh dari OSI model. Nggak apa-apa, kita jadikan referensi aja untuk pembelajaran. Di sini itu ada application, presentation, session yang termasuknya itu kebanyakan software. Lalu sisanya ada transport, network, data link, dan physical. Dan biasanya itu adalah hardware. Di sini bisa teman-teman lihat ya perbedaan signifikan antara keduanya, yaitu chaos networking sangat berantakan ya, tidak beraturan. Sedangkan untuk modelat networking atau network yang sudah ada modelnya itu dia rapih teman-teman ya. Dia mudah untuk diatur dan strukturnya itu mudah untuk diatur dan setiap komponen mempunyai bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Nah, lalu dapat dilihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan teman-teman dan tidak terstruktur dan pada networking model maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya, bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan untuk dalam memahaminya. Nah, teman-teman, jadi seperti yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu setiap networking model itu sebenarnya hanya satu ya, teman-teman, tapi dia dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang kita sebut sebagai layer, supaya kita itu lebih paham dalam memahaminya. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP itu modelnya terdiri dari 4 layers ya teman-teman. Namun dalam penerapan real networks atau secara real time, TCP/IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers, yaitu ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung ya lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang application layer. Nah, jadi application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Oke, jadi contoh service dari application layer itu ada HTTP yang biasanya kita gunakan untuk mengakses suatu website, lalu ada POP3, SMTP, IMAP, SSH dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas HTTP aja sebagai contoh ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, jadi contohnya itu adalah HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mau mengakses suatu web server ya, teman-teman. Di sini sudah ada contohnya. Misalkan kita itu adalah seorang klien ya, teman-teman, yang mau mengakses web server. Nah, pastinya kita itu akan menuliskan suatu header ya, teman-teman. Nama websitenya misalnya. Lalu simpelnya itu kita membuka suatu website, maka sebenarnya kita mengakses web server dari website tersebut. Nah, contohnya itu di sini. Ini adalah nama website teman-teman ya. Dimana kalau kita mau mengakses website ini, kita harus masuk ke web servernya dulu. Nah, ketika klien melakukan request suatu website, maka nanti si web server ini akan reply request tersebut. Isi balasan requestnya itu terdiri dari HTTP header ataupun data. Nah, di dalam HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi. Di antaranya informasinya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status ya, di antaranya itu ada 200 OK dan 404 not found. Nah, bedanya apa? Jadi kalau 200 OK itu artinya bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil, teman-teman. Atau misalkan kita ingin mencari sesuatu di suatu website dan sesuatu yang kita cari itu ada, maka dia akan memunculkan output 200 oke. Sedangkan ketika terjadinya 404 not found itu terjadi ketika klien melakukan request ke URL atau link yang tidak ditemukan, teman-teman. Contoh, misalkan klien mengakses URL halaman about suatu website. Akan tetapi website tersebut tidak memiliki halaman about, maka informasi yang ditampilkan adalah 404 not found atau URL yang dicari tidak ditemukan. Atau misalnya kalau ada, maka website akan memberikan status 200 oke dan menampilkan website yang kita inginkan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah
selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request oleh klien. Jadi, setelah kita request website.com, lalu web server itu biasanya akan memberikan data berupa HTTP header. Selain itu juga akan memberikan data-data yang lain, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini adalah merupakan bagaimana HTTP bekerja. Nah, selain HTTP itu dalam application layer juga ada yang namanya POP3, SMTP, IMAP, dan SSH ya, teman-teman. Jadi SMTP itu adalah eh, untuk mengirim email, sedangkan untuk POP3 dan IMAP biasanya untuk menerima email. Dan untuk SSH seperti yang teman-teman tahu ya, SSH itu adalah untuk melakukan remote pada suatu server. Oke, jadi setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer itu pastinya komputer menggunakan application layer. Seperti ini nih contohnya. Ketika saya masuk ke sini, itu dia merupakan salah satu contoh dari application layer ya. Di sini saya itu sudah mengetikkan HTTP bla 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 bla. Ini saya meminta request ke suatu web server dan web server menjawabnya dengan memberikan website atau header yang kita inginkan, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi mungkin tanpa sadar itu sebenarnya semua yang kita lakukan pada komputer ataupun PC kita itu merupakan salah satu eh, hasil dari application layer. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk application layer itu sudah selesai, teman-teman, pembahasannya. Jadi langsung aja kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang transport layer. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas ke layer berikutnya, yaitu adalah transport layer. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa jika di application layer itu terdiri dari banyak sekali contoh seperti HTTP, lalu ada SMTP, POP3, IMAP, SSH, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, sedangkan pada transport layer ini, itu untuk protokol yang sering digunakannya itu hanya TCP dan UDP. Nah, untuk bedanya itu di sini ada ya di bawah ini ya teman-teman. Bedanya itu adalah ini, kalian bisa baca aja. Kita akan bahas nanti ya. Nah, jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer ataupun transfer data, teman-teman. Nah, lalu salah satu service yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery ya, yang ini teman-teman. Error recovery mechanism. Nah, berikut adalah contoh ilustrasinya. Di sini ada contoh ilustrasinya seperti ini. Akan saya jelaskan dulu cara kerja error mechanism ini seperti apa. Nah, jadi ketika suatu klien itu melakukan request ke web server ataupun suatu website, nantinya akan direply dengan respon, teman-teman. Nah, responnya yang ini ya, teman-teman. TCP sec1 sequence ya, ini maksudnya teman, sec itu sequence, lalu HTTP header ataupun data. Nah, kalau misalnya di application layer itu responnya berupa HTTP response yang berisikan HTTP header dan berupa data, nah pada bagian transport layer HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan ke TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan, teman-teman. Nah, jadi sequence 1 ini artinya segmen ya. Lalu, nah masalahnya adalah bisa saja respons yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Seperti ini misalkan kita telah request suatu website, lalu kita telah diberikan HTTP header, lalu ketika akan diberikan data yang lebih, itu akan terjadi error ataupun datanya hilang, teman-teman. Mungkin di jaringannya itu overload, artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidthnya tidak mencukupi. Nah, jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti klien akan melakukan request lagi, dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi, atau memastikan datanya terkirim dengan baik. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah TCP dari error recovery, teman-teman. Sebenarnya untuk protokol yang sering digunakan itu ada dua ya, teman-teman. Yang telah saya jelaskan tadi, yaitu ada TCP dan UDP. Nah, bedanya apa? Nah, kalau TCP itu digunakan untuk IP karena support untuk error check-in.
untuk error checking seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ada error dalam meminta request ke web server, maka dia akan mengirimkan lagi request supaya dia itu tetap mendapatkan data yang diinginkan walaupun sebelumnya itu datanya hilang, maka datanya akan dikirimkan lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan UDP is more faster atau lebih cepat karena UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi contohnya adalah ketika kalian menggunakan UDP, lalu saat kalian request dan ada paket data yang hilang, itu UDP tidak melakukan request ulang teman-teman. Jadi dia hanya apa? Dia tidak peduli requestnya itu hilang atau enggak, pokoknya dia hanya akan memberikan hasil yang ada gitu ya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman lihat contohnya untuk video streaming, contohnya ketika kalian membuka YouTube, di situ kan pasti kalau kalian nge-lag dan menggunakan TCP itu pasti TCP akan melakukan request ulang supaya apa ya teman-teman, error checkingnya lah ya, soalnya ada error recovery-nya. Sedangkan kalau UDP itu pasti dia menggunakan lebih cepat karena membutuhkan kecepatan data teman-teman. Jadi dia nggak peduli mau dia datanya hilang atau enggak, dia hanya akan memberikan hasil seadanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan eh, layer berikutnya atau layer ketiga, yaitu adalah network layer. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang network layer. Oke, nah kalau sebelumnya itu kita telah membahas tentang transport layer dan application layer, yang dimana mereka itu memiliki contoh servisnya itu adalah contoh servisnya itu adalah HTTP, POP3, dan lain-lain. Begitupun juga dengan transport layer, dia itu punya contoh protokolnya yaitu ada TCP dan UDP. Nah, kalau network layer itu dia cuma punya satu contoh protokol doang, teman-teman, yaitu adalah IP. Atau IP itu bisa kita ibaratkan sebagai internet protokol. Nah, jadi di sini kita akan bahas dulu ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, IP itu adalah internet protokol. Terdapat dalam network layer network layer ketiga OSI. Digunakan digunakan apa ya tulisannya? Diguna adreskan ya, apa saya nggak ngerti. Diguna adreskan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Lalu selanjutnya itu dia terdapat dua jenis IP address ya teman-teman, yaitu adalah IPv4 atau IP versi 4, di mana dia itu memiliki pengalamatan 32 bit, lalu IPv4 itu terbagi menjadi 4 blok atau kita sebut aja 4 oktet ya, yaitu ada ini kita ibaratkan aja X ya, X titik X titik X titik X 4 kali teman-teman. Lalu jumlah max host pada IP versi 4 ini ada 4 miliar lebih teman-teman. Oke, selanjutnya itu yang kedua ada jenis IPv6 atau IP versi 6. Nah, jadi IP versi 6 ini merupakan versi yang lebih advance daripada IP versi 4 ini, teman-teman. Di mana dia itu memiliki pengalamatan 128 bit. Lalu IPv6 terbagi menjadi 8 blok atau 8 oktet ya di sini sama seperti sebelumnya, yaitu ada X, ada X, ada X titik X titik X titik X titik seterusnya. Lalu untuk jumlah max hostnya itu dia bisa kalian lihat itu ada banyak banget ya. Ini saya nggak tahu ada berapa angkanya, saya males bacanya. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri ya, ini ada banyak banget max host yang bisa digunakan oleh IPv6 ini. Atau max host itu bisa dibilang IP yang bisa dipakai teman-teman ya. Atau alamat IP yang bisa dipakai. Oke, selanjutnya. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Seperti itu teman-teman ya. Lalu di sini setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, jadi IP itu bisa dibilang IP address atau alamat IP ya. Kalau kalian mungkin sudah familiar dengan kata IP ini, IP address ya atau alamat IP, yang dimana pada suatu jaringan itu pastinya setiap perangkat, entah itu komputer, PC, klien, router, dan lain-lainnya itu pasti punya IP mereka sendiri teman-teman. Yang dimana misalkan ada PC 1 ke PC 2 nih teman-teman misalnya ya, dan
PC 1 itu mau mengirimkan paket ke PC 2. Nah, jadi PC 1 ini dia akan nanya dulu nih, ini paketnya akan dikirim kemana. Nah, makanya itu paket ini akan dikirimkan, lalu kita ketikan IP dari PC 2 teman-teman, seperti itu ya. Jadi caranya itu kita ketika paketnya mau dikirim ke IP dari PC 2 seperti itu teman-teman ya. Oke. Lalu di sini juga tertulis memerlukan alamat unik. Nah, jadi pada suatu jaringan komputer itu juga setiap perangkat pada jaringan itu nggak mungkin punya IP yang sama teman-teman ya. Misalkan kalau pada suatu jaringan itu terdapat ada dua perangkat yang IP-nya sama, itu bakalan terjadi tabrakan teman-teman, atau paket yang dikirimkan ini nggak bakalan sampai ke tujuannya karena dia bingung nih, alamat IP yang benar nih kemana teman-teman ya, karena dia ada dua perangkat yang menggunakan IP yang sama, makanya nggak akan pernah sampai. Oke, selanjutnya ini IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Oke, di sini ada addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Oh ya, teman-teman, seperti yang saya bilang ya. Di sini contohnya seperti ini. Pada komputer 1, dia itu memiliki IP yaitu 192.168.1.1.1. Maaf teman-teman ya, saya habis makan. Lalu di sini kita bisa sebut aja sebagai hostname ya, teman-teman. Lalu di komputer 2 itu dia juga punya IP address atau hostname yang berbeda, nggak mungkin sama ya, yaitu ada 192.168.1.2. Itulah yang dinamakan addressing, teman-teman. Jadi setiap perangkat itu punya addressing atau hostname yang berbeda. Oke, selanjutnya itu ada routing. Salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Oke, teman-teman. Jadi mungkin di sini akan saya jelaskan dengan cara visualisasikan aja ya, atau saya berikan contoh. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ibaratkan ini adalah pengirim paket, di mana ini akan mengirimkan paket ke address A, dan yang ini adalah mau dikirimkan ke address B. Nah, jadi fungsi dari routing itu dia akan mencari rute tercepat mana nih yang akan sampai ke address A lebih dulu. Jadi misalkan dari sini paketnya ini akan dikirimkan ke address A di sini teman-teman. Nah, jadi fitur routing itu dia akan menemukan rute tercepat mana nih yang akan sampai ke address A, atau ya address A. Jadi contohnya seperti ini. Dia akan mengirimkan kemana nih, misalkan pasti ke sini dulu ya, pos pertama. Lalu supaya rute tercepat itu kemana? Jelas-jelas ini pasti akan ke sini lalu langsung ke tujuan teman-teman ya. Jadi rute tercepatnya seperti itu. Kalau mau ke A dia akan ngambil jalur atas, dan kalau ke B dia juga bisa ngambil jalur bawah ataupun jalur atas ya. Tapi mungkin di sini lebih dipercepat jalur atas dulu ke pos 2, lalu langsung ke pos 5, pos 6, dan sampailah ke address B. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin di sini kantor pos yang diibaratkan dalam jaringan komputer itu bisa kita sebut sebagai router teman-teman ya. Di sini kita contohkan aja sebagai kantor pos. Kalau dalam jaringan komputer itu kita sebut sebagai router teman-teman ya. Oke, seperti itu. Saya harap kalian mengerti ya tentang network layer, dan IP juga saya harap kalian bisa mengerti teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut aja, kita akan langsung lanjut tentang layer berikutnya, yaitu tentang data link dan physical layer. Oke, teman-teman, kita lanjutin ya ke pembahasan yang berikutnya. Lalu pada pembahasan yang sekarang, yang tentang layer ini, data link layer, kita akan membahas sekaligus tentang physical layernya aja ya teman-teman, supaya cepat dan gak lama-lama videonya. Di sini kita langsung aja. Data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Seperti itu ya teman-teman. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Nah, jadi physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer.
mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, jadi ketika kalian ingin menghubungkan suatu jaringan komputer, entah itu dari PC ke PC ataupun dari PC ke router, itu dia menggunakan media apa, teman-teman? Maksudnya kalian kan untuk medianya menghubungkannya itu ada dua ya, ada wired dan wireless. Nah, kalau wired itu dia bisa berbentuk fisik, teman-teman ya. Bisa berbentuk kabel UTP, kabel apa, fiber optik dan lain-lain ya. Nah, kalau wireless itu dia menggunakan gelombang elektromagnetik teman-teman, yang dimana kita nggak bisa lihat secara kasat mata ya, atau dengan mata telanjang kita nggak akan bisa lihat. Tapi pokoknya itu dia bisa terhubung teman-teman. Pokoknya menggunakan gelombang yang namanya gelombang elektromagnetik seperti itu ya. Nah, lalu salah satu fitur data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, yang artinya hanya mendeteksi error tanpa recovery. Nah, berbeda pada layer transport teman-teman, atau transport layer. Di transport layer kan itu dia mempunyai mempunyai fitur yang bernama mana ya? Nah, yang pokoknya yang support error checking. Nah, yang ini yang error recovery mechanism. Yang dimana ketika terjadinya error, dia itu sekalian melakukan yang namanya recovery. Dimana dia melakukan apa ya namanya ya recovery itu? Kayak pemulihan lah, supaya misalkan laptop saya nih mau merequest ke website. Lalu websitenya ini mengirimkan error atau data yang kita request itu nggak ada, teman-teman. Nah, itu kan error ya termasuknya. Lalu recovery system ini bekerja dengan cara dia itu mendeteksi error dan meminta supaya website ini mengirimkan ulang data yang kita minta, sehingga data yang kita minta itu akan terkirim kembali. Seperti itu ya teman-teman. Namanya recovery system. Nah, jadi kalau error detection mechanism di sini pada data link itu dia hanya mendeteksi errornya saja tanpa adanya recovery, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, seperti itu. Lalu apalagi yang mau kita bahas ya tentang ini? Nggak banyak sih. Oh ya, jadi sederhananya adalah ketika suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link, maka data link itu akan bekerja sama dengan transport layer ya teman-teman, dalam mendeteksi dan recovery error seperti ya. Saya lupa ya bahwa data link dan transport layer itu dia juga berhubungan untuk mendeteksi error seperti itu teman-teman ya. Mungkin untuk pembahasan data link layer dan physical layer segini aja ya teman-teman, soalnya nggak banyak yang bisa kita bahas pada layer yang ini, dua layer ini. Jadi langsung aja kita skip ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang enkapsulasi dan dekapsulasi. Oke, kita mulai aja ya tentang apa itu decapsulation dan encapsulation dan apa bedanya dari keduanya. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang encapsulation. Jadi encapsulation itu adalah proses untuk membungkus data dengan header pada di setiap layernya. Adapun decapsulation itu sebaliknya, teman-teman. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Pada layer pertama itu pada application, misalkan kita ingin mengirimkan suatu data, teman-teman ya. Nah, jadi saat data itu mau dikirimkan teman-teman, yaitu akan mendapatkan proses encapsulation atau pembungkusan, di mana dari layer application ini turun dulu ke layer transport ya, transport layer, yang dimana nantinya data ini akan diberikan header berupa protokol TCP. Nah, jadi protokolnya itu nggak cuma TCP ya teman-teman, bisa juga UDP, tapi itu semua tergantung kondisi dan data yang dikirimkan. Oke, nah setelah dari transport layer itu dia turun lagi ke yang namanya network ya, network layer. Lalu setelah itu data ini ya yang sudah diberikan header protokol TCP itu akan diberikan header lagi, yang dimana dia diberikan header IP. Oh ya teman-teman, saya lupa. Di sini application layer yang tadi ya sudah saya katakan, yaitu data. Lalu pada transport layer itu dia diberikan TCP header yang dinamakan segmen.
Nah, selanjutnya itu pada network layer dari data yang akan dikirimkan, lalu ada juga udah diberikan TCP header dan dia akan diberikan IP juga nih pada network layer yang dimana nantinya dia akan dinamakan sebagai IP paket. Nah, setelah diberikan header IP, lalu dia turun lagi ke layer data link di sini ya. Nah, dimana di data link layer ini dia akan diberikan header lagi. Tapi tidak hanya header, dia juga akan diberikan trailer. Nah, jadi setelah pada data link itu dia diberikan header berupa data link header dan trailer Taylor apa namanya, data link Taylor ya, seperti itu. Mungkin kalian udah ngerti ya apa itu Taylor dan header. Jadi saya akan jelaskan dikit aja. Header itu bisa dibilang sebagai apa namanya, header sesuai namanya, head ya, kepala, bisa dibilang bagian yang ada di atas ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk Taylor sesuai namanya, tail dalam bahasa Inggris itu artinya apa namanya, buntut ya. Jadi bisa dibilang ini sebagai yang pokoknya yang ada di akhiran ya teman-teman, yang ada di bawah ya, makanya namanya Taylor. Nah, setelah itu, setelah semuanya itu telah apa ya namanya, mungkin saya disebutnya apa ya, dibungkus lah ya. Lalu setelah pada data link itu dia pasti akan masuk ke physical layer. Nah, di physical layer ini itulah nanti data yang sudah dibungkus itu akan diubah menjadi namanya bit. Yang dimana bit itu kan kayak 100 1101 seperti itulah ya. Kita bisa dibilang kita sebut aja sebagai angka biner atau bilangan biner. Yang dimana biner itu bilangan berbasis 2 yang dimana dia cuma apa namanya, terdiri dari dua angka yaitu 0 dan 1. Seperti yang kita tahu bahwa angka biner itu merupakan bahasa komputer, teman-teman. Oke, lanjut. Setelah sampai di physical layer, barulah dia dikirim ke penerima melalui physical layer lagi. Dimana setelah dari physical layer ini nanti bit yang tadinya itu telah diubah menjadi bit, data itu telah diubah menjadi bit, itu akan diubah lagi menjadi data. Dimana, kok berubah sih? Bentar. Nah, dimana nantinya dia ini akan apa ya, dari data link itu naik ke network layer, di mana nantinya data link header dan tailornya bakalan dihapus. Lalu setelah itu naik lagi ke transport layer, lalu IP paketnya itu dihapus ya teman-teman. Lalu baru naik lagi ke application, baru dia diterima oleh penerima ya teman-teman, bisa dinikmati hasil dari pengiriman datanya. Lalu setelah sampai di layer aplikasi itu apa namanya, header TCP-nya bakalan dihapus teman-teman, seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini tuh, pokoknya dari sini ya teman-teman yang telah saya jelaskan dari application layer. Misalkan saya ingin membuka situs www.decoding.com. Lalu pada apa namanya? Pada transport layer itu dia akan diberikan header ya teman-teman, source portnya yaitu yang ini, destination portnya seperti itu. Lalu network layer, nah mungkin bisa teman-teman baca sendiri lah ya supaya lebih jelasnya lagi. Saya belum belum merangkai kata-kata buat ngejelasin contoh di sini teman-teman. Mungkin kalian bisa perhatikan aja slide yang ini. Saya kurang bisa menjelaskan yang ini teman-teman, mohon dimaafkan ya. Nah, jadi mungkin seperti itu ya tentang encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation itu kesimpulannya aja ya. Encapsulation itu membungkus data dengan header pada setiap layernya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada application layer, lalu turun ke transport layer dia akan diberikan header, turun lagi diberikan header lagi, turun lagi diberikan header lagi, lalu setelah itu ke physical layer dan dikirimkan ke physical layer penerima berikutnya. Lalu setelah di sini itu header-header yang sebelumnya diberikan bakalan dihapus teman-teman ya. Pada data link dihapus headernya, pada network layer dihapus, lalu transport layer juga dihapus, dan pada application layer barulah kita mendapatkan data atau hasil data yang dikirimkan teman-teman, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang encapsulation dan sudah selesai. Oh ya, jadi
tadi kita telah membahas semua layer-layer yang ada pada TCP/IP model ya teman-teman, di mana dia terdapat application layer, transport layer, network, data link layer, dan physical layer. Nah, jadi encapsulation juga udah kita pelajari ya tadi. Semoga teman-teman mengerti apa yang setelah saya sampaikan. Dan terakhir saya akan membahas tentang ini, OSI model. Oke teman-teman ya, langsung aja kita akan membahas tentang OSI model. Oke, Oke, kita baca ya. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP itu lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Oke, teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman ketahui ya bahwa open networking model itu dia ada dua ya teman-teman yang umum kita kenal saat ini, yaitu ada TCP/IP dan OSI model. Namun, sekarang OSI model ini udah jarang banget digunakan atau hampir nggak pernah digunakan, teman-teman. Karena dia itu bisa dibilang kalah, teman-teman ya. Perkembangan protokolnya sama TCP/IP. Tapi kalau kalian mau mempelajari tentang OSI model atau apa, itu OSI model lebih biasa dipelajari di sekolahan-sekolahan, teman-teman, karena dia itu mudah difahami. Nah, di sini juga terdapat penjelasan ya, sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat dan memiliki networking modelnya masing-masing. Nah, karena setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar, teman-teman. Nah, akhirnya dari banyaknya vendor tadi itu mereka memikirkan nih bagaimana caranya atau upaya agar mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik antara vendor satu dengan vendor yang lainnya. Makanya itu oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1964 dengan nama OSI atau Open System Interconnection atau bisa juga disebut sebagai OSI 7 Layer Model. Oke. Nah, kalau sebelumnya itu kita telah mempelajari tentang TCP/IP dan dan layer-layernya, sekarang kita akan mempelajari tentang layer pada OSI model. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa OSI model dia itu mempunyai layer yang lebih banyak dibandingkan dengan layer yang ada pada TCP/IP. Tapi sebenarnya mereka itu nggak jauh berbeda, teman-teman. Nah, di sini bisa kita baca ya. Berkaitan dengan user interface, data formatting dan communication session itu ada 1 sampai 4. Lalu upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, jadi upper layer itu bisa kita sebutkan pada OSI model itu yang ini ya teman-teman, yaitu application, presentation, dan session. Nah, bisa kalian lihat itu perbedaan signifikan antara keduanya itu kalau TCP/IP model itu layernya cuma ada 5 teman-teman, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Nah, kalau OSI model itu dia ada application-nya itu dipisah teman-teman. Jadi session sendiri, presentation sendiri, dan application juga dia merupakan layer yang berbeda teman-teman. Nah, jadi OSI model itu dia ketiganya ini atau upper layernya ini dia dibedakan dengan layer berbeda-beda. Tapi sebenarnya mereka itu masih tetap satu layer teman-teman. Cuma dia hanya dipisahkan saja supaya kita lebih paham untuk memahaminya. Oke. Selanjutnya di sini untuk perbedaannya juga apa? Nah, perbedaannya pada penamaannya atau message-nya itu pada keduanya. Itu kan kalau TCP/IP model itu telah kita pelajari ya teman-teman pada pembahasan sebelumnya itu tentang data link. Itu transport dia dinamakan segmen, lalu network itu kita namakan IP paket, data link adalah frame, dan physical adalah bit. Sedangkan kalau pada OSI model itu penamaan message-nya itu sama ya pada 3 huruf terakhir yaitu PDU. Nah, yang membedakannya hanya ini. L7 berarti layer ke-7, L6 layer ke-6, L5 layer ke-5, dan terus sebagainya sampai ke physical layer atau kita sebut sebagai bit. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin segini aja yang bisa saya. Oh, ini ada lagi. Nah, apa ini? Oh ya, yang ini tadi ya teman-teman yang setelah saya jelaskan
Kalau pada TCP/IP model itu application layernya itu cuma satu layer teman-teman. Nah, tapi kalau OSI model itu dia punya layer lebih banyak. Jadi application sendiri, presentation sendiri, dan session sendiri. Nah, untuk arti dari presentation dan session itu kalian bisa cari sendiri ya di browser lain atau Chrome atau Google ya. Kalau nggak salah presentation ini artinya mungkin penerjemahan ya, saya kurang paham tentang OSI model. Saya lebih prefer ke TCP/IP teman-teman soalnya ya. Lalu di sini juga kalau OSI model itu data link dan fisikal dipisah. Nah, sedangkan kalau TCP/IP itu disatukan dengan nama link layer seperti itu ya teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, mungkin segini saja ya bisa saya sampaikan pada materi tentang networking model ini. Gimana, apakah kalian paham dengan materi yang saya sampaikan? Coba tulis di komen ya teman-teman. Berikan kesimpulan apa yang telah kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Jadi kesimpulannya itu saya mau kalian tulis kayak apa ya? Maksud dari networking models lah, sesuai dengan pemahaman kalian aja, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya teman-teman, tentang bab networking models. Semoga penjelasan dari saya itu bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian juga bisa mengikuti apa namanya, spesifikasi atau ujian MTCNA teman-teman ya. Doakan saya juga mau ikut nanti, insya Allah. Oke, mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau beberapa penjelasan dari saya yang kurang dimengerti oleh teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah, najis.